Oke, jadi mungkin saya ulang lagi. Jadi social marketing di sini dalam memahami apa itu social marketing, kita bisa melihatnya dari sisi apa yang bukan social marketing, yaitu commercial marketing. Selama sebuah aktivitas pemasaran itu memiliki tujuan komersil sebagai prioritas utama, maka itu bukan social marketing. Jadi kalau prioritas utamanya adalah komersil, maka itu bukan social marketing. Meskipun tampilannya tampilan social marketing, misalnya sponsor atau CSR gitu ya. CSR eh, CSR apa ya? Misalnya membersihkan apa sungai dari sampah gitu misalnya. Itu tindakan yang eh, memiliki social benefit ya, membersihkan lingkungan dari sampah. Tapi kalau tujuan utama dari itu adalah menjustifikasi apa namanya eh, proses marketing komersil yang menghasilkan sampah, dan antara yang sampah yang dihasilkan dan sampah yang dibersihkan lebih banyak sampah yang dihasilkan. Nah, itu tadi sebenarnya bukan social marketing, karena dia hanya mungkin mungkin bisa masuk CSR ya, social responsibility, tapi in the end tidak tidak net positif. Jadi manfaat yang dihasilkan dari kampanye pemasaran sosial tadi, kampanye kampanye membersihkan sungai dari sampah tadi, tidak sebanding dengan sampah yang dihasilkan dari sponsornya gitu misalnya. Jadi atau kayak misalnya gini deh, perusahaan rokok yang kemudian mensponsori event olahraga, itu bukan social marketing, karena manfaat negatif dari apa namanya eh, konsumsi rokok, konsumsi tembakau ya, jauh lebih besar dari manfaat positif yang dihasilkan dari aktivitas olahraga yang disponsorinya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Kemudian health communication di sini eh, apa namanya hanya salah satu. Jadi intinya gini, proses apa ilmu manajemen atau termasuk ilmu marketing itu banyak meminjam dari bidang ilmu yang lain, termasuk di sini health communication. Jadi social marketing terus terang kita banyak meminjam praktek dan strategi dari uh, bidang ilmu komunikasi kesehatan, karena ada overlap, tapi tujuan dan caranya berbeda. Biasanya health communication dia lebih ke arah public service announcement ya, jadi menyampaikan, mengkomunikasikan saja, mengkomunikasikan dengan pasti dengan tujuan, ada pengukurannya ya. Tapi pada social marketing, yang pertama melihatnya dari sudut pandang yang lebih kompleks, dari sudut pandang behavioral, perilaku. Jadi tujuan pemasaran sosial ini adalah merubah perilaku sebetulnya. Tapi perilaku yang bisa memberikan net positif bagi social good, bagi bagi apa namanya eh, bagi kebaikan masyarakat ya, bagi perbaikan masyarakat. Nah, ini social marketing adalah proses yang menggunakan berbagai praktek, prinsip, dan teknik marketing. Jadi, prinsip dan teknik yang digunakan tidak berbeda dengan pemasaran komersil. Sama-sama menggunakan misalnya apa namanya promotion, mungkin ada iklan, ada ada distribusi, ada mungkin pricing, tapi pricing di sini artinya bukan beda gitu. Intinya setiap perilaku itu pasti ada price-nya, pasti ada cost-nya yang harus di apa namanya bayar ya oleh orang yang melakukan, meskipun cost ini tidak tidak mesti financial cost. Nah, praktek marketing termasuk diantaranya bagaimana kita apa namanya melakukan framing, atau bagaimana kita apa namanya misalnya melakukan hal-hal yang bisa menurunkan cost tersebut misalnya, sehingga orang mau
mau mencoba perilaku tersebut. Tapi intinya menggunakan prinsip dan teknik pemasaran, tapi tujuannya adalah untuk eh, merubah prioritas perilaku dari dari segmen atau audiens. Jadi eh, kita menggunakan konsep-konsep pemasaran untuk merubah perilaku masyarakat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan manfaat di sini tadi nggak bisa manfaat eh, komersil di atas manfaat sosial. Jadi harus memberikan net positif bagi masyarakat. Jadi jangan sampai kampanye pemasaran sosial itu malah menimbulkan permasalahan yang lebih besar daripada masalah yang diselesaikan. Karena bisa jadi ternyata perilaku yang dipromot ternyata menghasilkan permasalahan yang lebih besar. Misalnya uh, ada kampanye menggunakan goodie bag, tidak menggunakan uh, kantong plastik ya. Tapi kalau kita lihat bisa jadi orang yang menggunakan goodie bag itu tadi, kalau goodie bag tadi cuma dipakai sekali 2 kali, bisa jadi social cost-nya itu lebih besar daripada dia menggunakan plastik bag. Jadi eh, kalau sekedar transisi kita dari plastik bag ke paper atau goodie bag yang dari kain ya, terus ternyata environmental cost dari paper atau cloth bag tadi itu lebih besar, jadi sebenarnya tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi yang seperti itu harus dipikirkan dengan matang. Jangan sampai kita berusaha membantu, tapi malah merusak. Itu yang harus dihindari dalam social marketing. Jadi eh, definisi yang lain, social marketing berusaha untuk mengembangkan dan mengintegrasikan konsep-konsep pemasaran dengan pendekatan lain, pendekatan kesehatan, pendekatan sosial, dan seterusnya, untuk mempengaruhi perilaku yang memberikan manfaat bagi masyarakat, bagi individu dan masyarakat untuk kebaikan bersama. Jadi kata kuncinya adalah marketing konsep atau marketing eh, principles ya, untuk merubah perilaku dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan itu eh, batasan dari social marketing. Nah, apakah kita pernah melihat ada sosial oh, sorry, ada social marketing effort? Sebelum kita masuk slide berikutnya ada contoh di luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia ada nggak? Mungkin teman-teman ada pernah melihat atau pernah merasa, oh ini kayaknya ini adalah kampanye pemasaran sosial. Silahkan, apakah ada yang pernah melihat? Pernah Bapak Silakan. ya di kalau di perusahaan saya itu Hmm. kita social marketingnya itu kayak botol plastik gitu. Jadi Hmm. kalau misalkan masukin botol plastik nanti dapat poin gitu masuk ke tabungannya gitu sih. Tapi Oke. nggak tahu sih itu masuk ke social marketing atau enggak ya? Karena kan karena sebenarnya ketika kita masukin botol gitu ternyata si apa ya? Si yang pelaku memasukkan botol plastik itu ke dalam mesin gitu, itu akan dapat poin gitu ke tabungannya gitu. Jadi secara nggak langsung kalau dia belum punya tabungan, kita ngajakin juga sih. Oke. Gitu sih. Tapi emang goodwill-nya adalah masukin botol plastik di mesin itu sih, Pak. Gitu. Oke. Ya, tadi komersial marketing bisa saja ya, bisa jadi sebuah kampanye pemasaran itu memiliki dua kaki ya, komersial sekaligus sosial gitu ya. Tapi di sini yang kuncinya adalah net benefit, net social benefit. Apakah kampanye tersebut in the end memberikan manfaat bagi masyarakat atau sebetulnya
menjadi cost bagi masyarakat karena setiap aktivitas pemasaran, setiap aktivitas komersial pasti menghasilkan cost bagi masyarakat. Misalnya jualan permen, jualan permen seakan-akan nggak ada costnya, ternyata ada. Misalnya tingkat karies gigi, tingkat apa namanya anak-anak dengan gigi bermasalah itu menjadi social cost ya. Atau jualan rokok jelas menimbulkan apa dampak kesehatan. Menjual mobil ada polusi. Jadi semua aktivitas komersial itu ada social cost-nya. Nah, jangan sampai kampanye pemasaran sosial, terutama jika dia berkolaborasi dengan pemasaran komersial, jangan sampai memiliki negatif benefit, net negatif benefit. Jadi dapat dikatakan kampanye pemasaran sosial yang benar jika dia net positif antara cost, meskipun dia berkolaborasi dengan komersial. Nggak ada nggak dilarang sebuah kampanye sosial marketing berkolaborasi dengan aktivitas komersial marketing selama memiliki net positif benefit. Nah, kalau contoh yang saya sebutkan tadi misalnya perusahaan rokok kasih sponsor untuk kompetisi sepak bola misalnya, itu tidak net positif, itu masih net negatif, masih jauh lebih besar dampak kesehatan rokoknya dibandingkan dampak kesehatan dari kompetisi bola tersebut. Oke, ada lagi mungkin yang mau berkomentar atau mungkin saya nggak setuju Pak, silakan kita Pak, diskusi. kalau dari yang perusahaan dari yang saya kerja itu kan sosiola Pak, dia menjual makeup maupun skincare. Nah, dia itu ada green campaign recycle gitu Pak. Jadi tapi diperbolehkan untuk customer-customernya gitu ya atau konsumer-konsumernya untuk recycle botolnya itu tidak spesifik merek-merek yang ada di sosiola. Jadi misalnya beli di tempat lain pun bisa recycle lalu mendapatkan poin di akunnya gitu, akun aplikasinya. Kalau itu juga termasuk mirip apa social marketing nggak Pak? Karena kan benefitnya itu jelas untuk environment ya, karena go green tadi recycling. Terus juga secara konsumsi lebih ke apa ya? Kalau skincare tuh kan kesehatan ya, mungkin kesehatan kulit ya awareness-nya gitu sih Pak. Saya mau tanya sih Pak. Ya nggak apa-apa, itu bisa. Jadi apa namanya paling tidak kasat mata ya. Jadi overview singkat sepertinya memang lebih banyak manfaatnya dibandingkan cost-nya. Tapi kita tetap harus melakukan auditing gitu ya. Kita mengaudit. Jadi sebelum ketika kita mengklaim kita sebuah green campaign, kita harus mengaudit diri kita sendiri. Apakah betul kampanye kita ini benar-benar green? Mulai dari sisi social cost yang kita generate ya, misalnya nggak hanya polusi mungkin apa namanya. Jadi berbagai macam environment dan social cost ya dibandingkan dengan benefit yang kita hasilkan. Nah, kalau masih lebih banyak benefitnya setelah kita lakukan auditing tadi, maka itu bisa masuk social marketing campaign. Tapi kalau ternyata masih lebih banyak cost-nya, intinya ada eksternalitas ya. Jadi perusahaan menghasilkan profit at the cost of masyarakat. Nah, itu nggak bisa dikatakan social marketing. Yang paling mentok balance gitu ya, antara cost sama benefitnya sebanding, itu break even gitu. Tapi posisi kita adalah dalam social marketing idealnya selalu memberikan net positif benefit. Tapi minimal break even, minimal antara benefit sama cost-nya sama. Baik, Pak, makasih. Oke. Prof mau tanya, tadi tergelitik kan kita harus bisa hitung break even point-nya gitu ya, maksudnya antara benefit dan juga cost-nya. Nah, itu kalau misalkan untuk pengukuran terkait dengan apa sih namanya, keuntungan gitu ya, keuntungan dalam penjualan itu kan bisa dihitung gitu ya dengan value angka gitu. Nah, tapi kalau misalkan
kita menghitung benefit-nya to environment itu ini antara keuntungan dan juga kekurangan. Like kayak misalkan perusahaan rokok aja ya, kalau keuntungan dia jual rokok kan bisa kelihatan. Tapi gimana cara ngitungnya? Iya maksud aku apakah itu memang hanya perhitungan secara apa ya? Ya itu gitulah. Jadi maksudnya Oke, gimana cara ya, perhitungannya ya pasti. memang untuk mengaudit social impact itu nggak mudah ya. Kita nggak tidak semuanya bisa dikuantifisir dengan angka, gitu ya. Tapi yang bisa dikuantifisir, maka kita perlu mengaudit tadi. Ada misalnya energi yang dihasilkan atau energi yang digunakan. Misalnya, aktivitasnya bagus, tapi ternyata membutuhkan travel, misalnya travel antar negara ya, kemudian menggunakan pesawat terbang, bisa kita hitung carbon emission-nya gimana. Jadi apa namanya? Yang penting adalah kita tidak serampangan, tidak apa namanya menjalankan kampanye atau menjalankan sebuah kegiatan sosial tanpa menghitung dampak pada lingkungan dan pada masyarakat. Karena kejadian setelah lihat ya ternyata sebuah kampanye sosial ternyata memiliki dampak negatif gitu. Ternyata nggak sebanding antara manfaat yang dihasilkan dengan biaya di sini bukan hanya biaya finansial tapi juga biaya environmental dan biaya sosial yang ditanggung masyarakat ternyata lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah itu yang harus dihindari, jangan sampai kita menjalankan sama kayak kita menjalankan kampanye pemasaran komersil ternyata rugi gitu kan. Kita niatnya untung, niatnya menghasilkan profit, ternyata rugi. Nah, sama social marketing ini kita berusaha untuk menghasilkan net positive benefit. Jangan sampai ternyata setelah kita hitung, setelah kita audit, ternyata social marketing kita menghasilkan negatif gitu. Kalau seperti itu ya jangan dilanjutkan gitu. Makanya kalau bisnis kita rugi, ya kita harus cut off loss gitu kan. Jangan sampai kita beroperasi dalam keadaan rugi. Masalahnya mengaudit net benefit itu nggak semudah mengaudit profit. Sehingga kadang-kadang kita nggak tahu, kita nggak sadar bahwa kita sedang menjalankan social marketing yang rugi. Rugi kenapa? Karena tidak menghasilkan net positif social benefit. Itu yang harus dihindari gitu ya. Kita ketika merencanakan ya seperti contoh kasus tentang kampanye atau melarang tas plastik. Secara kasat mata, ini bagus, kita bisa mengurangi plastik yang ada di apa namanya lautan gitu ya. Solusinya apa? Kita mengganti dengan biodegradable plastik gitu kan. Tapi ternyata biodegradable tadi malah menimbulkan mikroplastik, bukannya plastik yang besar tapi semakin kecil. Dan mikroplastik tadi ternyata misalnya ya, saya pernah baca kalau nggak salah, ternyata mikroplastik yang dari biodegradable tadi itu memiliki dampak lingkungan yang lebih parah daripada plastik yang besar gitu. Jadi apa namanya itu yang harus dihindari, jangan sampai solusi yang kita tawarkan ternyata menjadi masalah yang lebih besar dari permasalahan awalnya begitu. Mungkin seperti itu sih. Ya, memang gampang-gampang susah ya. Kita bisa jadi tentang yang biodegradable plastik bisa jadi awalnya auditnya banyak hewan-hewan laut ya yang meninggal, ternyata isinya banyak di perutnya banyak sampah plastik gitu kan. Kemudian solusinya dengan biodegradable, tapi ini tadi kita mengkajinya perlu jangka panjang. Jangan-jangan yang biodegradable tadi hanya membuat semakin kecil tapi tidak membuat dia benar-benar hilang dari lingkungan. Jadi bahkan bisa lebih berdampak lingkungan gitu. Atau ada nggak sih Prof misalkan kayak matrix atau kuesioner untuk pengujiannya itu gitu. Jadi maksudnya ada pakem-pakemnya gitu, ada listednya. Oh ini caranya Ya, kita hitung ini dulu atau lihat ininya dulu ya itu kayak Prof ada. pakem. Jadi ya jadi di antara materi pembelajaran kita di satu semester ini adalah kita mengaudit our campaign, mengaudit aktivitas pemasaran kita ya.
apakah positif atau negatif social impact-nya begitu. Justru itu yang menjadi pembeda. Kalau commercial marketing, saya hanya mau lihat profit. Yang penting profit. Social impact nomor 2 deh. Bahkan kadang-kadang nomor sekian, lebih bukan hanya nomor 2, nomor 100 mungkin. Tapi bagi saya yang penting profit, ya udah nggak peduli saya merusak lingkungan, nggak peduli eh, bekas tambang saya jadi apa? Jadi danau beracun. Itu semua karena mereka tidak melakukan social audit. Ya memang sekarang ada pressure ya, ada regulasi perusahaan tambang harus memperhatikan ESG gitu misalnya. Tapi permasalahannya adalah apakah ESG tadi itu benar-benar dijalankan dari hati atau sekedar lip service gitu kan. Nah, ini yang membutuhkan apa namanya? Ya mungkin orang-orang yang spesial gitu ya. Tidak semua orang bisa atau mau gitu ya menjadi social marketers gitu ya. Tapi biasanya orang-orang yang memiliki dedikasi tersebut mereka akan bisa merubah gitu ya, merubah mungkin perilaku yang sebelumnya tidak memperhatikan atau memiliki dampak negatif. Kita butuh orang-orang seperti itu. Kalau tidak ada orang-orang yang seperti itu, ya kita akan semakin rusak planet kita, semakin rusak masyarakat kita gitu ya. Intinya banyak sekali masalah sosial yang ada di masyarakat dan kita butuh orang-orang yang memiliki kemauan dan juga kemampuan untuk melakukan perubahan. Salah satu kerangka perubahannya itu bisa menggunakan media atau menggunakan konsep dari social marketing. Nggak mudah, terus terang sebenarnya 1 semester juga nggak cukup mungkin untuk mempelajari social marketing ya. Tapi ya terpaksa kita condense dalam 1 semester. Dan mungkin saya yakin teman-teman juga akan kaget gitu ya. akan kaget atau nggak terbiasa karena mungkin teman-teman biasa terbiasa dengan komersial marketing, tapi di sini dipaksa dalam tanda kutip ya untuk menjalankan social marketing campaign ya, dan belum tentu juga ini akan kemudian diterapkan di perusahaan. Tapi yang penting kita ingin mengenalkan dulu deh, kita ingin mengenalkan bahwa kita ini seharusnya memiliki sosial apa ya, sensitif secara sosial gitu ya. Katakanlah kita kerjanya komersil pun jangan melupakan bahwa aktivitas komersial kita itu bisa memiliki dampak sosial yang negatif, sehingga kita perlu, katakanlah kita bukan social marketers ya, tapi tetap kita perlu punya awareness terhadap social issues, terhadap social cost yang mungkin dihasilkan oleh perusahaan tempat kita bekerja begitu. Itu Mbak Diana. Moga-moga. Terima kasih, Prof. Ya. Pak Imam mau tanya Ya, juga, silakan Mbak Anissa. kalau misalnya social marketing ini tuh misalnya bersinggungan dengan politik gitu ya Nah, Pak. Nah itu kita bilang oke, sosial nggak? Ya, ada sangat related. Jadi ya. political marketing juga ada ya, political marketing juga ada kan. Dan sosial dan politik itu berhubungan. Dan intinya kita merubah perilaku. Kita perlu kerangka hukum gitu kan, atau kerangka apa namanya, kita merubah perilaku dari bawah bisa, tapi itu kita juga bisa melakukan perubahan itu secara hukum. Dan bagaimana cara kita merubah hukum ya dengan politik gitu kan. Misalnya kita lobbying, kita campaigning, kita bagaimana isu sosial yang mau kita angkat ini kemudian diterima oleh institusi. Jadi jadi social marketing itu bukan hanya merubah perilaku dengan cara iklan atau dengan cara sosial media, tapi kita merubahnya secara komprehensif. Jadi nanti kita pelajari ada beberapa kerangka ya, ada educating, termasuk kita memberikan edukasi ya, itu juga bagian dari social marketing. Tapi juga ada advocating di sini kita komunikasinya pada level institusional gitu ya, termasuk mungkin diantaranya institusi politik gitu ya. Misalnya kita mengapproach caleg atau
anggota legislatif, kita meng-approach senator, atau kita mengkampanyekan di sosial media dengan harapan isu itu diambil oleh infrastruktur politik ya, mungkin partai atau intinya ya merubah perilaku itu nggak mudah gitu. Kita perlu melihat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dan memang kadang-kadang ada spesialisasi, ada social marketers yang spesialisasinya advocating gitu ya. Jadi ke atas, lebih ke arah bagaimana mengkampanyekan agar isu-isu ini diangkat oleh oleh politikus gitu ya. Moga-moga politikus yang baik, bukan. Tapi ada juga yang spesialisasinya ke educating, yang ke masyarakat, yang ke perilaku langsung. Tapi sebenarnya dua-duanya diperlukan gitu. Karena ya kalau kita ujuk-ujuk datang ke sebuah wilayah, kita mengkampanyekan perubahan perilaku, tapi tidak didukung oleh infrastruktur, institusi, ya kita sangat mungkin kita diusir atau mungkin kita kita nggak ada supportnya gitu ya. Jadi kita butuh juga melakukan advocating untuk mendapatkan support institusi gitu, dan realitas dengan politik gitu. Tapi bukan berarti hanya dengan politik kita bisa merubah masyarakat gitu. Itu kurang pas gitu. Politik jadi salah satu metode, salah satu media kita melakukan perubahan sosial. Tapi kita juga bisa melakukan secara langsung dengan edukasi. Mungkin gitu Mbak Anissa. Ya Pak, banyak soalnya kemarin Pak. Ya, betul. Moga-moga nggak hanya 5 tahun sekali ya. Moga-moga politikus kita mendengarkan isu-isu sosial sepanjang tahun kalau bisa, jangan hanya menjelang pemilu. Tapi intinya related ya, antara social marketing dengan politik, dan political marketing juga bisa jadi. Oke, ini contoh di Amerika sih ya, Build the Street You Want to See. Ini ternyata di Amerika ya, ternyata ada juga yang buang sampah sembarangan sehingga sampai mengganggu dan seterusnya. Kemudian ini kampanyenya, ini masih identitasnya. Jadi identifikasi permasalahan, ternyata untuk membersihkan jalan di Amerika mengeluarkan 11 miliar dolar setiap tahun, yang 9,1 itu dibayar oleh bisnis. Jadi ya ada social cost yang besar dari bersihin sampah, dan juga environmental contamination. Jadi di sini jadi latar belakang pentingnya merubah perilaku membuang sampah di tempat yang benar di daerah San Francisco Bay Area. Ini aim-nya, targetnya untuk mengurangi masalah sampah, untuk meningkatkan awareness. Jadi behavior yang ingin dirubah di sini tidak harus secara langsung terkait dengan perilaku. Kadang-kadang perilaku itu membutuhkan proses, mungkin awareness dulu, interest, desire, baru action. Jadi kerangkanya bertahap. Di sini masalah utamanya adalah masalah sampah. Tapi untuk memecahkan masalah sampah, kita perlu meningkatkan awareness dulu dan memperhatikan interaksi antar tetangga atau antar teman terkait dengan sampah. Jadi intinya kalau ketika kita lihat teman kita nyampah, tegur gitu, jangan dibiarin aja. Ini targetnya key polluting demographic. Jadi ini pun juga harus mungkin kira-kira ada proses wawancara. Kira-kira siapa sih yang paling sering buang sampah? Ini ternyata di sini difokuskan pada remaja ya, remaja dan dewasa muda 14-24 tahun di wilayah San Francisco Bay Area. Ini kemudian ini target. Jadi menerapkan konsep pemasaran, segmentasi, targeting, positioning. Dilakukan segmentasi dulu. Oh ternyata ada segmen-segmen. Jadi kita tidak mungkin merubah perilaku semua orang, tapi kita bisa merubah
perilaku yang mungkin kita mulai dari yang paling mudah dirubah dulu, atau yang memiliki apa ya kira-kira bisa responsif terhadap pesan kita gitu. Jangan sampai kita menyasar mungkin kelompok yang apa, sebagai contoh di sini dia malah antagonistik. Kalau kita kasih edukasi dia malah rebel ya, malah melawan gitu. Jadi di sini setelah dilakukan segmentasi, ternyata dapat disimpulkan ada segmen-segmen yang apa namanya mungkin paling menjanjikan gitu ya, memiliki potensi yang paling baik, paling tinggi untuk merubah perilaku. Kemudian di sini sedangkan kalau yang sudah apatis dan digital disengage, yang dia apa memang antagonis, ya udah tidak, ya mungkin mereka apa namanya menjadi target sekunderi saja. Misalnya ketika mereka buang sampah, temennya yang negur dan seterusnya. Ini marketing strategi. Misalnya produk, apa sih fitur yang dijanjikan dari perubahan perilaku tersebut? Oh, ternyata lingkungan lebih bersih, kemudian apa namanya menciptakan produk, menciptakan lingkungan jalan yang mereka inginkan, kemudian promosinya dengan sosial media, dengan YouTube, ada mobile apps dan seterusnya. Place-nya geografis, San Francisco Bay Area, kemudian juga secara digital menggunakan sosial media seperti Facebook. Ini udah nggak zaman ini, mungkin zaman sekarang mungkin TikTok, Instagram, YouTube. Dan price di sini tidak hanya price finansial, tapi juga apa sih yang apa sih yang harus disacrifice oleh kita dan juga oleh partisipan ya. Time required for participant to create videos. Jadi menggunakan meme contest, kita minta partisipan, kita minta audiens kita yang sadar lingkungan mungkin untuk bikin video, bikin memes. Ini termasuk price dari apa jadi cost yang harus dikeluarkan oleh partisipan. Kemudian ada evaluasinya. Evaluasi ini dari perilaku kita lihat antara yang terekspos dan yang nggak terekspos. Intinya bahwa kalau ada ternyata yang terekspos dengan kampanye 3 kali lipat lebih likely, lebih mungkin untuk ngambil sampah, sedangkan yang nggak terekspos hanya 2 kali lipat. Oke, jadi ini termasuk evaluasi. Intinya yang dievaluasi tidak hanya terkait dengan perilaku, bisa jadi tentang engagement, misalnya berapa orang yang ikut kampanyenya, berapa orang yang share, berapa orang yang like dan seterusnya. Itu termasuk evaluasi juga. Kadang-kadang kita nggak hanya perilaku, tapi sebelum sampai perilaku kita bisa mengukur juga indikator instrumentalnya ya, indikator misalnya engagement dengan konten, dengan kampanye pemasaran yang kita jalankan. Nah ini contoh di Indonesia ya, ini contoh cukup klasik, cukup lama ya, ini tahun 90-an mungkin. Tahun 90-an ini kampanye suami siaga di Indonesia untuk meningkatkan keselamatan ibu dan bayi. Meningkatkan ya keselamatan, melibatkan para suami. Jadi audiensnya adalah para suami. Melibatkan mereka dalam proses apa namanya persalinan ya, ini sebelum dan sesudah persalinan, sehingga meningkatkan tingkat keselamatan, mengurangi tingkat kematian ibu dan bayi, dan ternyata cukup berhasil. Ini awal permasalahannya pada tahun 90-an itu ada tingkat kematiannya cukup tinggi, 425 per 100.000
ibu, sedangkan setelah kampanye turun menjadi 272, hampir setengah. Kemudian juga kampanye mengangkat peran laki-laki sebagai gatekeeper dari kesehatan ibu. Jadi tidak hanya finansial support, tapi juga harus perhatian juga ya, harus pedulilah dengan kesehatan ibu dan bayi. Ini research based, ini kan formulasi kampanyenya, audiensnya adalah laki-laki usia produktif. Ini target, jadi ada dua audiens, ada primary, ada secondary. Secondary di sini dia bukan target utama, tapi dia relevan terhadap target utama. Di sini wanita yang sudah menikah pada usia produktif, masyarakat, bidan, karena bidan juga terlibat. Jadi mungkin bidan mengencourage suaminya untuk ikut ketika periksa dan seterusnya. Key message, suami harus ikut peduli, harus ikut sadar, ikut hadir ketika atau memenuhi kebutuhan istri ketika proses kehamilan dan persalinan, dan ada persiapan, kemudian mengikut ketika ke dokter atau ke bidan. Ini semua desired response-nya. Jadi permasalahan sosial adalah tingkat kematian ibu dan anak yang tinggi. Kemudian solusinya adalah melibatkan suami dalam atau meningkatkan keterlibatan suami dalam proses persalinan. Kemudian ini kampanyenya seperti ini, dan ternyata dampaknya berhasil. Ini medianya menggunakan public service announcement, televisi dan radio dengan Iis Dahlia. Kemudian waktu itu ketika itu ya sedang mungkin cukup terkenal. Kemudian seperti material, ada radio drama dan seterusnya. Ini media yang digunakan ketika itu untuk kampanye suami siaga. Ini measure of sukses, ukuran keberhasilan. Ada paparan, berapa yang nonton, berapa yang tahu. Kemudian ada komunikasi, berapa yang berdiskusi dengan istri, dengan orang lain terkait isu suami siaga. Kemudian ada new knowledge, kesiapan suami membantu istri. Kemudian ada action, benar-benar perilaku suami mendampingi istri dalam proses persalinan. Ini measure of success-nya ternyata di survei, ada surveinya ya. Ya mungkin teman-teman tidak harus sampai survei seperti ini, tapi mungkin bisa dari data misalnya Twitter atau data Instagram, data engagement, karena sosial media kadang-kadang memberikan data engagement-nya, itu juga bisa dilaporkan dalam final report. Ini intinya dari sini dilihat bahwa orang yang terpapar media exposure lebih mungkin untuk berdiskusi dengan orang lain, dengan istri atau dengan teman terkait isu suami siaga. Oke, ini mungkin. Nah, ini perbedaan marketing komersil dengan marketing sosial. Jadi komersial marketing tujuannya adalah financial gain, profit. Sedangkan social marketing tujuannya adalah societal and individual gain, jadi positif benefit, manfaat bagi masyarakat dan bagi individu ya. Antara cost dengan benefitnya harus lebih banyak benefitnya. Kemudian ini kompetisinya pada commercial marketing antara organisasi yang menawarkan produk serupa. Sedangkan pada social marketing juga ada kompetisi terhadap perilaku yang tidak kita inginkan. Misalnya kita tadi tentang kasus suami siaga.
Apa sih perilaku yang menjadi kompetisi? Oh, perilaku suami cuek terhadap istri gitu misalnya, atau suami mengabaikan kesehatan istri. Kemudian juga ada pesan-pesan, mungkin ada pesan yang kontra ya terhadap pesan sosial kita, karena setiap social issues pasti ada kontranya gitu. Jadi bisa jadi ketika kampanye pemasaran sosial tentang suami siaga, bisa jadi ada yang kemudian ada yang pesan sosialnya adalah itu urusan wanita bukan urusan laki-laki. Laki-laki suruh kerja aja, nggak ada waktu atau nggak bisa ngurusin istri. Itu termasuk competitors, termasuk pesaing yang apa namanya harus dilawan ya, harus dihadapi oleh kampanye sosial pemasaran kita. Tapi intinya ketika kita raise isu sosial, apapun itu isu sosialnya pasti ada counternya, pasti ada kontranya. Misalnya isu ya anti rokok misalnya, pasti ada yang kemudian saya pro rokok gitu. Misalnya isu apa misalnya lingkungan misalnya, kita harus mengurangi dampak lingkungan. Kemudian ada juga yang kemudian saya pro bisnis, yang penting kita kerja gitu misalnya, yang penting kita menghasilkan lapangan pekerjaan. Jadi itu adalah isu atau perilaku yang harus dijawab oleh kampanye sosial kita, sehingga audiens yang sama-sama terpapar pada pesan tersebut, pesan kita dan pesan kompetitor kita, memilih pesan kita dibandingkan kompetitor kita. Termasuk status quo. Jadi ketika sudah ada perilaku yang established di masyarakat, maka itu menjadi kompetitor utama kita. Misalnya tadi perilaku buang sampah di kali gitu misalnya. Sudah terbiasa masyarakat buang sampah di kali belakang rumah. Kita ingin merubah, maka perilaku buang sampah itu adalah perilaku status quo yang ingin kita rubah. Kampanye pemasaran kita bersaing dengan perilaku status quo tersebut. Nah, ini perbedaannya, sedangkan persamaannya customer orientation is critical. Jadi baik komersial marketing maupun social marketing, intinya di dalam pemasaran adalah customer, audience. Jadi siapa customer kita itu penting. Pesan kita harus disesuaikan dengan kebutuhan customer. Jangan sampai kita nge-push agenda tanpa memperhatikan customer kita. Ini juga menjadi pitfall ya, menjadi jebakan social marketing. Beberapa kampanye social marketing itu mungkin memiliki mindset social justice warrior gitu ya. Ada keadilan sosial, kemudian memaksakan perilaku yang sebetulnya ditolak oleh masyarakat. Bukan berarti kita tidak boleh mengkampanyekan sebuah perilaku yang ditolak oleh masyarakat, tapi intinya kita melihat konsumen, artinya prosesnya mungkin lebih susah gitu ya, dan nggak bisa dipaksakan. Misalnya ada isu yang penting, misalnya saya pernah isu ini pernikahan dini di masyarakat, sedangkan di masyarakat tersebut ada kebiasaan anak-anak atau ketika umur 16 tahun 17 tahun sudah dinikahkan gitu. Sedangkan dari pemerintah ya ingin mengurangi pernikahan dini. Nah, itu nggak bisa kita datang tiba-tiba kita ujuk-ujuk, kita kampanyekan, kita paksa atau kita larang jangan nikah dini dan seterusnya. Itu nggak bisa. Harus ada proses edukasi gitu. Kita kasih apa competing behavior yang bisa kita angkat untuk mencegah orang nikah dini. Misalnya, sekolah dulu deh, jangan cepat-cepat nikah misalnya ya. Sekolah dulu, kemudian jadi itu termasuk kita memperhatikan kebutuhan konsumen gitu. Jadi kita merubah perilaku untuk kepentingan, untuk perbaikan sosial, tapi dengan memperhatikan juga kebutuhan dari
orang yang ingin kita rubah perilakunya. Exchange theory is fundamental. Jadi ada social exchange theory ya, bahwa ketika kita berinteraksi, kita ingin merubah perilaku, pasti ada cost and benefit, pasti ada give and take. Kita memberikan sesuatu, kalau kita ingin menerima sesuatu, kita harus memberikan sesuatu. Jadi ada proses exchange begitu. Nah, dalam social marketing pun juga penting kita memahami bahwa ketika kita ingin merubah perilaku seseorang, kita juga harus menawarkan sesuatu yang membuat orang tersebut bersedia untuk merubah perilakunya. Nggak bisa kita paksakan, misalnya merambah hutan. Jadi kebiasaan masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan untuk merambah hutan misalnya. Nggak bisa kita larang secara sepihak tanpa memberikan alternatif solusi. Itu hasilnya pasti akan nggak sesuai, pasti akan nggak berhasil. Kalau kita memaksakan sebuah perilaku tanpa memberikan alternatif solusi, maka hasilnya pasti akan ada resistensi dan bisa jadi malah konflik sosial, bukannya benefit sosial. Jadi itu kasih solusi gitu ya. Ketika ada masalah sosial, ada perlu perubahan perilaku, jangan cuma disuruh merubah perilaku, tapi juga kita kasih solusi terhadap mungkin isu yang melandasi perilaku tersebut. Yang ketiga adalah butuhnya market research. Jadi makanya nggak bisa teman-teman desk research aja. Minimal butuh wawancara atau FGD. Jadi ada isu sosial apa yang ada di masyarakat ya. Ya minimal teman-teman diskusi atau tanya dengan stakeholder, misalnya penggunaan tas plastik, atau penggunaan kontainer plastik gitu ya. Ya mungkin harus wawancara dengan konsumen, wawancara dengan restoran ya, misalnya restoran yang melayani take away delivery food delivery app, misalnya Gojek atau GoFood atau GrabFood atau Shopee Food misalnya ya. Kita wawancarai mereka, apa sih yang mereka butuhkan, apa concern mereka, sehingga ketika kita menawarkan alternatifnya sesuai gitu, matching, serupa dengan komersial marketing. Kita launching produk baru, kalau kita nggak melakukan market research, ya sangat mungkin produk baru kita tuh nggak diterima oleh pasar, nggak ada yang mau beli. Sama, kita meluncurkan social marketing campaign tanpa melakukan marketing campaign kita, perilakunya nggak nyambung dengan kebutuhan masyarakat, hasilnya nggak ada yang mau nurut, nggak ada yang percaya, nggak ada yang mau ikut dengan kampanye pemasaran sosial kita. Terus audience are segmented, jadi terhadap isu sosial masyarakat itu ada segmen-segmennya tadi. Isu lingkungan misalnya, ada isu ekonomi, ada isu agama mungkin, ada isu. Jadi intinya isu sosial itu tersegmentasi. Nah, kita harus melihat dari audiens kita, segmen mana yang paling reseptif, paling responsif terhadap pesan kita, itu yang diprioritaskan. Dan kemudian yang selanjutnya kita expand. Intinya kita membangun critical mass. Yang penting kita mulai dari kecil dulu, tapi kita bertahap. Kita bisa jadi misalnya di segmen yang green warriors, orang-orang yang peduli dengan lingkungan. Mungkin yang berikutnya adalah orang-orang yang setelah kita membangun massa yang kuat di segmen pertama, mungkin kita bisa expand ke segmen berikutnya yang misalnya sosial, orang yang memiliki orientasi sosial, mungkin tidak harus sangat aware dengan lingkungan, tapi mereka paling tidak punya concern terhadap masyarakat gitu ya. Jadi all four P's are considered. Jadi product, price,
place dan promotion sama seperti commercial marketing. Jadi tidak ada bedanya antara sosial dan commercial marketing terkait dengan 4P. Kemudian yang terakhir adalah result, measured, and use for improvement. Jadi harus ada evaluasi terhadap hasil. Ini juga permasalahan di commercial marketing. Beberapa kampanye social marketing nggak ada evaluasinya, beriklan. Udah beriklan gitu aja tapi nggak ada evaluasinya, maka kita nggak tahu sukses atau nggak sukses. Kita nggak tahu dia menghasilkan uang atau enggak gitu kan, profit atau enggak kampanye pemasaran komersilnya gitu. Sama dengan social marketing, kalau kita nggak ada evaluasi, maka kita nggak tahu social marketing kita ini net positif atau net negatif gitu kan. Jadi perlu ada measurement, perlu ada audit, melihat. Nanti kalau memang kurang, ada yang kurang, kita evaluasi, kita perbaiki. Jadi social marketing itu nggak bisa sekali jadi, nggak bisa 1 tahun selesai, pasti butuh jangka panjang. Mungkin yang teman-teman lakukan hanya langkah pertama ibaratnya. Jadi nanti yang dijalankan di paruh kedua itu hanya langkah pertama. Ya kalau bisa diteruskan alhamdulillah. Kalau misalnya bisa diteruskan, dikembangkan menjadi kampanye sosial yang berkelanjutan, alhamdulillah. Tapi paling enggak untuk pembelajaran take a first step, mengukur dampak dari kampanye yang singkat tadi ya, mungkin engagement, awareness, seperti itu. Mungkin belum sampai perilaku, tapi paling tidak sudah ada awareness dan engagement dari audiens. Kemudian ini untuk yang pertama. Kita juga ada materi yang kedua di sini tentang sejarah. Nanti juga mungkin setengah jam terakhir ada diskusi tentang social problem, dan harapannya juga bisa menentukan topik untuk proposal. Ini saya overview aja. Oke, ini nature of wicked problems. Jadi intinya permasalahan sosial itu adalah masalah yang kompleks. Kalau masalahnya sederhana, mungkin sudah dipecahkan dari bertahun-tahun yang lalu. Tapi semua masalah sosial yang kita hadapi sekarang itu umumnya kompleks, tidak mudah diselesaikan dengan katakanlah iklan atau diselesaikan dengan program bagi-bagi sembako gitu misalnya. Nggak semudah itu gitu. Nah, ada tame problem, ada wicked problem. Tame problem itu masalahnya jelas, solusinya pun juga mudah. Jadi ini masalah yang gampang dan biasanya sudah selesai bertahun-tahun yang lalu dan udah nggak jadi masalah. Yang most likely adalah masalah yang ngelawan gitu. Kita mencoba pecahkan, dia ngelawan. Nah, di sini melibatkan berbagai macam isu kompleks. Jadi masalahnya itu bukan hanya satu isu, tapi melibatkan banyak isu. Misalnya tentang rokok ya, tentang industri rokok. Sudah jelas masalahnya adalah dampak kesehatan yang negatif ya. Tapi kemudian isunya adalah yang pertama ada ekonomi ya, bahwa mereka mempekerjakan banyak orang, mereka membayar cukai, itu menjadi pendapatan negara, itu menjadi isu kompleks. Kemudian ada orang-orang yang sudah kecanduan ya, udah kalau nggak ngerokok mereka badannya nggak enak dan seterusnya. Nah, tidak mudah untuk diselesaikan gitu. Nggak bisa kita larang saja rokok, nggak bisa seperti itu. Membutuhkan proses panjang ya, minimal kita cegah generasi muda kita untuk merokok misalnya. Oke, kita mulai dari jangan sampai lebih banyak orang yang masuk mencoba merokok, misalnya kita batasi, mungkin iklannya jangan kalau bisa jangan beriklan, bahkan nggak boleh beriklan kalau bisa gitu. Kemudian kita kemasannya ada gambar yang menyeramkan, sehingga oke lah kalau sudah ngerokok ya biarin mereka merokok, tapi yang
belum ngerokok, jangan coba-coba kalau ngelihat kemasannya misalnya. Atau kemudian dilarang merokok di tempat-tempat publik, hanya boleh merokok misalnya di tempat-tempat yang memang dibatasi, sehingga dipersulit orang merokok, sehingga lama-kelamaan semakin susah dan semakin tidak populer orang merokok, sehingga harapannya di masa depan tidak ada lagi orang yang merokok. Jadi bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan instan, dengan cepat, tapi ya perlu kita approach dengan perlahan-lahan, dengan tapi konsisten ya, sehingga kita bisa melihat, kita mengupas sebenarnya masalah intinya apa dan bagaimana cara kita bisa mengapproach permasalahannya sedemikian rupa sehingga in the end bisa selesai. Tapi tidak ada satu solusi yang bisa menyelesaikan semua masalah tersebut secara instan. Jadi there is no final solution, dan bahkan bisa jadi ketika sudah selesai pun harus di-maintain. Jadi katakanlah oke, Indonesia bebas rokok, tapi kalau tidak, katakanlah tahun 2050 misalnya Indonesia bebas rokok, tapi itu pun juga harus di-maintain, jangan sampai kemudian ada lagi yang mengintroduce rokok misalnya jadi setelah bebas pun, setelah selesai pun, maka tetap perlu ada maintenance agar jangan sampai masalah baru muncul atau berulang kembali. Tapi lucunya untuk kasus rokok ya, jadi kan muncul teknologi vape gitu ya, rokok elektronik. Ketika itu mereka approach-nya, mereka memasarkannya sebagai alternatif yang lebih sehat dan mengatasi masalah rokok. Jadi lucunya ketika itu rokok elektronik itu dipasarkan sebagai solusi dari masalah rokok yang non elektronik. Ternyata rokok elektronik memiliki dampak yang lebih parah gitu. Bahkan ada yang sudah sampai lebih cepat rusak gitu, lebih cepat rusak paru-parunya gitu ya. Jadi ini dampak contoh itu jelas bukan sosial marketing campaign ya, walaupun seakan-akan menjanjikan solusi terhadap sebuah masalah yang kompleks. Tapi intinya di sini permasalahan sosial itu yang kita hadapi sekarang umumnya adalah masalah yang kompleks, yang ngelawan solusinya. Jadi yang ngelawan kalau ingin dipecahkan, kemudian stakeholdernya masing-masing punya ide sendiri-sendiri, tidak ada solusi yang praktis, semua solusi dia harus disesuaikan, semua harus di-maintain terus-menerus. Jadi solusi yang ada hanya solusi yang paling memungkinkan, bukan solusi yang terbaik, tapi paling memungkinkan saat itu. Nah, ini dari Australian Public Service Commission mengidentifikasi karakteristik wicked problem, susah didefinisikan, memiliki banyak interdependensi, jadi saling berkaitan, saling bertautan, seringkali multikausal. Sebabnya ada banyak, nggak cuma satu. Jadi misalnya permasalahan permasalahan tingkat perceraian misalnya, tingkat perceraian tinggi. Sebabnya bisa banyak, bisa ada masalah ekonomi, ada masalah sosial, ada masalah moral, dan ya tidak bisa diselesaikan dengan kita kampanye pemasaran untuk mencegah perceraiannya. Itu terlalu simpel ya. Tapi kita bisa mungkin kita bisa mengadres kira-kira apa salah satu sebab utama perceraian, misalnya ternyata perselingkuhan. Bagaimana cara kampanye pemasaran sosial kita untuk mengadres perselingkuhan gitu, misalnya apa ya, bisa gitu. Mungkin tidak solusi yang absolut, tapi paling tidak yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin adalah bagaimana kita bisa menjelaskan atau memberikan edukasi masyarakat tentang dampak perceraian, sehingga mungkin kita perselingkuhan ya, dampak perselingkuhan agar kita misalnya bisa membantu mengurangi tingkat perselingkuhan yang kemudian menyebabkan perceraian dan seterusnya. Kemudian
Attempt to address wicked problem often lead to unforeseen consequences. Ini usaha memecahkan masalah yang wicked ini, masalah yang rumit ini, kadang-kadang atau seringkali malah menimbulkan konsekuensi yang nggak terduga. Kita ingin menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah yang baru. Apa ya, misalnya, ya tadi misalnya kita ingin sampah plastik ya, kita ingin menggunakan plastik biodegradable yang mudah terurai dengan harapan mengurangi sampah plastik. Sampah yang terlihat berkurang, tapi ternyata biodegradable tadi nggak benar-benar hancur, kemudian masuk ke air, dimakan oleh ikan, dimakan oleh manusianya sakit gara-gara plastik yang biodegradable tadi ternyata nggak benar-benar biodegradable, tapi malah menumpuk di malah terurai, nggak terlihat tapi menumpuk di perairan dan di hewan-hewan. Kemudian often are not stable, seringkali moving target, jadi kadang-kadang berpindah. Permasalahan sosial yang wicked ini seringkali berpindah, diselesaikan pada satu kelompok, dia pindah pada kelompok yang lain. Jadi di sini nggak mudah. Jadi mungkin sama seperti penyakit menular gitu ya. Disembuhkan di satu wilayah, dia nular nyebar ke wilayah yang lain. Tidak ada solusi yang jelas, kemudian kompleks secara sosial, kemudian kadang-kadang lintas organisasi, jadi nggak bisa diselesaikan pada satu institusi saja, kadang-kadang melibatkan banyak institusi. Misalnya, permasalahan ya mungkin ya tadi sama plastik ya, mungkin ada departemen perindustrian, departemen perdagangan, kemudian menteri kehutanan, menteri lingkungan, semuanya memiliki peran yang tidak hanya tanggung jawab satu organisasi saja. Kemudian melibatkan perubahan perilaku, jadi ada perilaku yang harus dirubah. Kalau bukan gara-gara perilaku, maka ya itu bukan wicked problem, artinya memang masalah yang nggak bisa diapa-apain kalau nggak bisa dirubah perilakunya. Tapi wicked problem itu bisa dipecahkan karena tadi ada perilaku yang bisa dirubah. Some wicked problem seem intractable and characterized by chronic policy failure. Jadi menahun ya. Jadi wicked problem seringkali karena sudah berlarut-larut gara-gara kegagalan kebijakan, dia menjadi menahun, jadi sudah bertahun-tahun jadi tradisi, bahkan sedemikian rupa kadang-kadang tidak dipersepsikan menjadi sebuah masalah lagi. Jika sebuah permasalahan sudah diterima bertahun-tahun, pada suatu titik waktu dia dipandang sebagai sebuah kewajaran. Karena korupsi itu masalah wicked, masalah yang berat ya, masalah sosial. Ada perilaku yang bisa dirubah tentang korupsi. Kalau Indonesia sudah terbiasa dengan korupsi sedemikian rupa sehingga korupsi dianggap sebagai sesuatu yang wajar, maka korupsi tidak lagi dipandang sebagai masalah sosial karena udah wajar, udah biasa. Tapi sebetulnya itu adalah masalah sosial. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang sebuah masalah sosial di sebuah masyarakat itu kita nggak sadar bahwa itu adalah masalah. Dari misalnya korupsi, kita nggak sadar kalau kita sedang merusak lingkungan, kita nggak sadar kalau perilaku kita ini membuat sampah menumpuk di TPS misalnya. Itu semua karena kegagalan kebijakan yang kronis. Ini ada 3 pendekatan, top down, kemudian top down dari atas ya, dari secara politik, terus melalui competitive strategy dengan win lose, jadi ada yang menang ada yang kalah. Jadi di sini bottom up,
Tapi dalam bottom up di sini ada kelompok yang menang, ada yang kalah. Jadi kita mengidentifikasi kelompok yang pro dengan social issues kita, kemudian kita promote dengan outcome bahwa social issues kita akan menyebabkan kerugian dari kelompok yang kontra dengan kita gitu. Jadi competitive strategy ini sebenarnya kurang pas juga ya. Yang terakhir yang lebih diharapkan adalah dengan kolaboratif. Jadi kita tidak mau ada yang rugi, tidak mau ada yang kalah dengan kampanye pemasaran sosial kita ya. Kita ingin semua stakeholder merasa untung, merasa diuntungkan dengan kampanye pemasaran sosial. Jadi pada yang competitive strategy ini tetap net positive benefit. Manfaat overall-nya masih lebih banyak dari cost-nya. Akan tetapi cost ini bisa jadi ditanggung oleh satu stakeholder tertentu. Jadi ada yang dikorbankan gitu. Ini kejadian, misalnya, oke kita ingin menjaga lingkungan di perairan gitu ya. Kemudian solusinya ternyata nelayan yang di situ dilarang memancing misalnya, disuruh mencari pekerjaan yang lain, nggak usah mancing karena wilayahnya dijadikan wilayah konservasi gitu misalnya. Nah, di situ itu termasuk kompetitif karena ada yang kalah gitu, ada kelompok yang dikorbankan untuk memberikan social benefit yang positif. Ini kurang disukai sebetulnya. Tapi yang lebih baik adalah kolaboratif. Katakanlah, oke, mungkin warga memancingnya diatur ya, tidak bisa bebas memancing seperti sebelumnya, tapi masih diperbolehkan memancing, tapi dengan tujuan tindakan atau perilaku memancingnya itu yang ramah lingkungan, mungkin diatur cara memancingnya, diatur jenis kendaraan, jenis perahu yang diperbolehkan, dengan tujuan in the end mereka tetap bisa memancing, tetap bisa menghasilkan menafkahi keluarga dari hasil memancing atau hasil perairan setempat, tapi tidak merusak lingkungan. Jadi mungkin lebih kolaboratif sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dikorbankan untuk mencapai social marketing goals. Jadi social marketing di sini aplikasi pada marketing principle pada social change or improvement. Tadi sudah disinggung in many areas. Jadi aplikasi social marketing tidak hanya di bidang kesehatan, tidak hanya di bidang lingkungan, tapi juga ada financial literacy, pinjol misalnya. Ini isu yang menarik ya, pinjol. Banyak yang gagal bayar karena kurangnya pengetahuan finansial, mungkin kurangnya disiplin finansial, itu termasuk isu sosial, wicked problem ya. Kemudian healthcare, crime prevention, gambling, ini mungkin judi online, ini semua adalah contoh aplikasi social marketing. Tidak hanya di bidang kesehatan, tidak hanya di bidang lingkungan, tapi juga di bidang keuangan juga, di bidang kesehatan, di bidang pencegahan kejahatan dan seterusnya. Ini kenapa menggunakan social marketing? Di sini ada social problem. Kemudian social problem ini bisa dipecahkan dengan pendekatan marketing. Nah, melibatkan ada komponen ekonomi dan ada komponen penelitian. Jadi kita melihat ekonominya, melihat bagaimana atau mengapa seseorang berperilaku seperti itu gitu. Pasti ada rasionalisasinya. Kemudian ada cost benefit analisisnya juga sehingga mereka kemudian melakukan hal tersebut, misalnya memancing menggunakan racun dan seterusnya. Nah, kita bisa merubah perilakunya dengan kita tawarkan sesuatu yang lebih baik sehingga mereka meninggalkan praktek-praktek memancing yang merusak. Jadi membutuhkan structured research, jadi ada penelitian yang sistematis
Jadi nggak sembarangan, tidak berbasis intuisi. Jadi kadang-kadang sosial problem ya dipecahkan berbasis intuisi tanpa berbasis data, tanpa berbasis research. Hasilnya sering berbeda dari masalah yang ingin dipecahkan. Jadi nggak boleh serampangan, kita harus berhati-hati. Kita rencanakan penelitian kita agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Ini bisa dibaca sendiri. Ini sejarahnya. Ternyata sejarah social marketing itu di tahun 60-an dengan permasalahan overpopulation. Jadi adanya tingkat pertumbuhan populasi yang terlalu tinggi di India sehingga memunculkan kampanye keluarga berencana. Dan ternyata berhasil menstabilkan tingkat pertumbuhan penduduk di India. Tapi setahu saya ini menghasilkan juga dampak negatif, diantaranya adalah ini kalau nggak salah. Jadi social marketing practice di India ini kemudian menimbulkan gender selection. Jadi karena masyarakat India masih mengutamakan anak laki-laki ya, sehingga jadi ini kadang-kadang karena namanya wicked problem ya, berusaha untuk yang dipecahkan adalah population growth, berhasil menekan tingkat pertumbuhan penduduk, tapi kemudian menyebabkan juga gender imbalance. Jadi di India saat ini kalau nggak salah lebih banyak populasi laki-lakinya dibandingkan perempuan. Kenapa? Karena keluarga masih mengharap mementingkan anak laki-laki dibanding anak perempuan, sehingga akhirnya ya ada praktek yang nggak diinginkan ya, mereka kalau nggak salah ada USG, kemudian kalau perempuan diaborsi dan seterusnya. Itu adalah wicked problem. Jadi tidak diharapkan, tidak di-expect oleh tim yang menjalankan marketing campaign ini, tapi ternyata menghasilkan dampak yang tidak diharapkan. Kemudian ini dikembangkan juga di luar kontrasepsi ya, di luar keluarga berencana, ada anti diare, ada untuk kesehatan. Ini masih untuk kesehatan, untuk diantaranya meningkatkan praktek menyusui pada ibu. Ternyata cukup positif, cukup berhasil. Kemudian ini ada dua pendekatan berbeda, pendekatan Harvey dan pendekatan Manoff. Ada Harvey melibatkan sektor komersil. Jadi jadi Harvey ketika mempromosikan social behavior, dia melibatkan kepentingan komersil. Jadi obat-obatan, jadi farmaceutical, kemudian jadi ternyata untuk Harvey ya pendekatannya mengkaitkan kepentingan sosial dengan kepentingan komersial. Sedangkan Manoff dia lebih eksklusif, dia fokus pada pemerintah, NGO, dan lebih ke edukasi ya, tidak mementingkan atau tidak mengkaitkan sosial message-nya dengan atau kepentingan sosial dengan kepentingan komersil. Ini evolusinya dari tahun 69 hingga tahun 2010 hingga sekarang tahun 2024. Intinya social marketing sudah lebih established dibandingkan ketika itu. Sudah lebih banyak penelitiannya juga, sudah lebih banyak expertnya ya yang menjalankan social marketing. Kemudian ini tren dan tension, ini mungkin bisa dibaca sendiri. Ini makro marketing dan mikro marketing. Jadi membagi pemasaran menjadi fokusnya apakah pada level individu
atau rumah tangga. Kalau seperti itu micro marketing, sedangkan pada macro marketers atau micro marketing itu fokus kepada isu sosial. Jadi di sini membagi pemasaran menjadi dua, mikro dan makro. Pada makro marketing dia identik dengan social marketing. Menurut exchange konsep, intinya ada kendala dari social marketing di mana kadang-kadang manfaatnya tidak terlihat. Jadi misalnya kampanye anti tembakau bisa katakanlah bisa mengurangi tingkat penderita kanker paru-paru misalnya ya, tapi tidak terukur dengan mudah nilai ekonomi dari kampanye pemasaran sosial anti rokok tersebut, karena tidak semudah kita mengkuantifisir tingkat profit dari sebuah kampanye pemasaran komersial. Ini service dominant logic. Intinya adalah ada 10 premis ya, service dominant logic ini baik komersil maupun sosial. Jadi services atau jasa itu ada 10 premisnya, ada 10 logiknya. Yang membedakan dengan produk atau goods dominant logic. Kemudian implikasinya adalah pada social marketing kita melihat exchange sebagai mutual sharing of knowledge and resources. Jadi knowledge and resources termasuk bagian dari jasa ya. Jadi kita melihat social marketing sebagai bagian dari jasa. Jasa apa yang ditawarkan? Yaitu jasa sosial dari sisi knowledge dan juga penghematan resources. Fokus kepada konsumen, kemudian ada co-creation. Jadi sebenarnya meng-highlight bahwa social marketing campaign ini tidak bisa satu arah, tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan audiens kita, tanpa melibatkan orang yang ingin kita rubah perilakunya. Jadi misalnya kita ingin merubah perilaku masyarakat di sebuah kampung, maka kita harus melibatkan orang penduduk kampung tersebut dalam mendesain kampanye sehingga mereka merasa dilibatkan. Jangan sampai kita datang ke sebuah kampung, kita kasih penyuluhan seminggu, setelah itu kita tinggal, kita harapkan mereka berubah. Yang seperti itu bukan pendekatan service dominant logic, bukan pendekatan social marketing yang baik. Kemudian di sini, beralih dari marketing to approach to marketing with perspective. Jadi bukannya kita memaksa orang, bukan kita memasarkan untuk memaksa mereka berperilaku, tapi marketing with artinya kita melibatkan. Jadi tadi sekali lagi prosesnya kolaboratif, prosesnya dalam kita merubah perilaku masyarakat, kita perlu melibatkan stakeholder sekitar. Apakah melibatkan misalnya tokoh masyarakat setempat, atau kita melibatkan ibu-ibu. Kadang-kadang beberapa kampanye social marketing itu nggak bisa kalau nggak melibatkan ibu-ibu setempat ya. Kalau misalnya dari ibu-ibu PKK gitu ya. Jadi kadang-kadang ya jadi orientasinya bukan pada kita. Jadi pada service dominant logic, orientasi marketing itu bukan pada marketers, tapi pada konsumen. Jadi kita marketers itu memfasilitasi. Sebetulnya yang merubah perilaku itu harusnya ya mereka sendiri, tapi kita hanya memfasilitasi, bukan kita memaksa orang untuk berubah perilaku, tapi kita memfasilitasi masyarakat setempat, berkolaborasi dengan mereka, menawarkan value proposition terkait dengan perilaku yang
apa yang lebih baik, yang disepakati lebih baik, kemudian kita apa namanya memfasilitasi proses perubahan perilaku tersebut, bukan memaksa. Jangan seperti mungkin zaman tahun 90-an, tahun 80 90-an ya, di mana ada tim penyuluhan datang memberikan penyuluhan, setelah itu sudah harus berubah perilakunya, kalau enggak ya mungkin ada tindakan represif ketika ada pelanggaran perilaku yang dilarang tersebut. Itu tidak apa namanya itu bukan social marketing. Itu bukan social marketing. Nah, the clients or customer are value creators who must integrate what we are giving them. Jadi yang menciptakan perubahan, yang menciptakan value dari perubahan sosial itu adalah perubahan perilaku tersebut adalah audiens tersebut, jadi masyarakat itu sendiri. Jadi apa namanya tadi, bukan hanya pendekatan top down, tapi lebih bottom up secara kolaboratif. Oke, ini social marketing and the new millennium. Ini ada 6 benchmark, ada perubahan perilaku. Jadi kita tadi kembali lagi, social marketing terkait dengan upaya kita merubah perilaku atau memfasilitasi perubahan perilaku oleh audiens, oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian audience research, kita melakukan penelitian terhadap siapa audiens kita, bagaimana apa key concern mereka, bagaimana kita bisa menjangkau mereka. Kemudian segmentation principle, bahwa audiens kita memiliki berbagai macam posisi terhadap isu sosial, ada segmentasi, ada segmen yang reseptif, ada segmen yang resisten. Jadi kita perlu memilih segmen audiens yang reseptif. Kemudian motivational exchange, kita meningkatkan motivasi. Kita tidak memaksa, tapi kita meningkatkan motivasi, memfasilitasi perubahan. Kita melibatkan 4P, jadi 4P dari sisi social marketing. Dan ada competition. Untuk social marketing, competitionnya bisa dengan perilaku status quo atau perilaku lain yang bisa mendistract dari perilaku yang kita harapkan. Jadi misalnya misalnya perilaku membuang sampah, memilah-milah sampah, kemudian terlihat perilaku yang mendistract, misalnya misalnya belief atau pandangan bahwa percuma memilah sampah karena nanti toh ujung-ujungnya ada di TPS juga. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan orang untuk memilah sampah, ya, misalnya sampah organik, sampah anorganik, kalau mereka punya belief bahwa percuma, nanti juga masuknya jadi satu, dibuangnya jadi satu. Itu tidak mudah begitu ya. Itu termasuk competition yang harus kita lawan ketika kita mendesain sebuah marketing campaign. Ini ada tendencies, ada upstream and midstream intervention. Jadi kadang-kadang intervensi itu terpecah ya, ada intervensi di hulu, ada di hilir. Jadi misalnya intervensi tentang lingkungan gitu ya. Ada intervensi yang sumbernya dari pusat, dari sumber. Jadi misalnya ada di produsen polusi plastik misalnya. Jadi mungkin bagaimana intervensi itu mengurangi produksi plastik. Ada juga yang level midstream, di tengah-tengah, tentang distribusinya atau tentang konsumsinya, tentang penggunaan produk plastik misalnya. Ini perlu diasimilasikan agar jangan sampai jalan sendiri-sendiri antara intervensi yang ada di hulu yang dengan yang di hilir, jangan sampai tidak
tidak terintegrasi. Kemudian tidak hanya transaksional, tapi kita perlu melibatkan relasional. Jadi tadi namanya social marketing ya, walaupun kita menggunakan social exchange theory, jadi memang harus tetap ada transaksinya, ada exchange-nya. Exchange menjadi dasar dari social marketing campaign, tapi jangan berhenti dari transaksional. Tapi perlu ada relasional, perlu ada interaksi jangka panjang, bahwa kita berinteraksi ini nggak hanya saat ini, nggak hanya sekarang, tapi kita akan terus-menerus jangka panjang kita berinteraksi dengan para stakeholder, sehingga harapannya adalah fokusnya bukan pada mencapai keberhasilan jangka pendek, tapi bagaimana kita bisa memecahkan masalah sosial ini dengan dalam jangka yang berkelanjutan. Kemudian provide consideration of competition. Jadi competition itu kerjasama dengan kompetitor. Jadi tadi ada kolaborasi, ada kompetisi, ada kompetisi. Kompetisi itu kita bekerja sama dengan pihak-pihak yang sebelumnya dilihat sebagai kompetitor. Memang ini agak-agak dilematis ya, agak. Bisakah kita, misalnya kita social marketers, misalnya kita NGO di bidang lingkungan, gitu, NGO di bidang lingkungan, kita bekerja sama dengan perusahaan yang mengotori lingkungan. Itu kalau saya agak-agak intinya mungkin at some stage mungkin mereka pihak-pihak yang mengotori lingkungan tadi mungkin sebenarnya nggak mau mengotori lingkungan juga. Mungkin ada celah di mana kerjasama itu bisa diambil, tapi memang perlu mungkin pemahaman ya, perlu pemahaman dan integritas yang kuat, bahwa jangan sampai social cause kita itu menjadi kendaraan bagi commercial interest. Jadi tadi, jangan sampai gara-gara kita mendapatkan pendanaan dari perusahaan yang yang tadi ternyata dia mengotori lingkungan, ya kemudian kita permisif atau menjustifikasi praktek, atau kita dijadikan justifikasi terhadap praktek mereka mengotori lingkungan. Itu harus dihindari. Jangan sampai social marketing campaign menjadi kendaraan bagi commercial interest, menjadi justifikasi pembenaran terhadap perilaku yang merusak lingkungan, atau yang terhadap perilaku yang bertentangan dengan social cause yang ingin diperbaiki oleh social marketing campaign tersebut. Kemudian ini mungkin jurnalnya silakan dibaca sendiri, saya skip aja. Nah, sekarang kita mungkin masih ada, sebenarnya waktunya tinggal 15 menit ya, tinggal 15 menit. Mungkin kita ini aja deh, kita buka aja, kita buka di breakout room. Jadi saya buka breakout room 5 breakout room. Silahkan teman-teman bergabung dengan breakout room yang ada. Jadi ini bebas. Tapi satu breakout room maksimal anggotanya 4 atau 5. Silahkan bergabung. Silahkan boleh pindah-pindah juga kalau sudah misalnya sudah punya teman, silakan. Kalau lebih dari 5, mungkin salah satu volunteer pindah ke grup yang lain. Satu kelompok maksimal 5, tapi minimal 4. Jadi kalau ada yang kurang dari, ini sepertinya ada 10. Akan masuk dulu, nanti kalau ada yang kurang nanti akan saya minta. Ini grup 1 karena kebanyakan ya. Kelompok 1
Ini Mas Ahmad sama Mas Yubi. Ini kelompok 2 kayaknya kebanyakan. Prof, ini tadi kita join breakout room, terus ininya apa, Prof? Lessonnya? Oh, nanti saya close lagi Oh, breakout room-nya. Yang oh penting siap. gabung dulu. Yang Oh penting ya, gabung oke. dulu. Baik. Nanti kalau ada kebanyakan nanti saya alokasikan. Kalau udah dapat, ini kelompok 2 kayaknya kebanyakan. Ya, baik, Prof. Oke. Oke, jadi sudah ada 5 kelompok ya, berdasarkan breakout room. Yang berikutnya, oke, kita sebentar. Oke, kalau diskusinya kayaknya waktunya nggak cukup, jadi diskusinya saya serahkan masing-masing, silakan diskusi sendiri-sendiri lah ya. Tapi di sini sudah ada kelompoknya. Kita sudah ada 5 kelompok di sini. Kelompok 1 Mas Zikri dan kawan-kawan, kelompok 2 Mas Arya dan kawan-kawan, kelompok 3 Mbak Adinda dan kawan-kawan, kelompok 4 Mas Ahmad dan kawan-kawan, kelompok 5 Mbak Diva dan kawan-kawan. Jadi Mas Zikri, DKK, Mas Arya, DKK, kemudian Mbak Adinda, DKK, kemudian Mas Ahmad ya, DKK, dan Mbak Diva, DKK. Saya random, bentar ya. Pak, izin Pak, ini ada yoga belum masuk kelompok yang nggak masuk, Oke. Pak. Kalau gitu yoga nanti bisa masuk kelompok yang hanya 4 ya. Jadi Kelompok 1 boleh Kak. kenapa? Yoga di kelompok 1 boleh Pak, udah Oke, jadian. yoga masuk kelompok 1 jadi ya. Oh, oke. Oke, ini oke. Jadi presentasi ke pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, kemudian 8, enggak, 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Jadi apa namanya? Oke. Jadi sudah ada kelompoknya, sudah ada pertemuan untuk minggu depan. Jadi sebentar, saya stop share dulu. Ini saya kasih tugasnya di chat aja. Ingin tambah satu lagi deh. Saya tambah satu link lagi. Jadi oke. Jadi di sini ada 3 link, ada 3 sebentar. Oke, maaf. Oke, jadi ada 3 link artikel The Conversation ya, tentang plastic pollution, tentang food waste, satu lagi juga tentang plastic pollution. Tapi intinya adalah
coba diskusikan gitu ya, diskusikan dari 3 artikel tadi kira-kira apa sih, pilih salah satu aja sih, pilih salah satu, kemudian diskusikan apa permasalahan sosialnya, kenapa itu menjadi masalah, kemudian apa namanya, kira-kira kalau teman-teman membuat kampanye pemasaran sosial, apa yang menjadi objektifnya, kemudian perilaku apa yang ingin dirubah, kemudian apa namanya, siapa yang menjadi audiensnya dan kenapa, kemudian apa ide untuk memecahkan permasalahan ini. Mungkin panduan diskusi aja, apa namanya, mungkin ini, atau ini nanti sorry, saya buatkan diskusinya di Emas aja deh, forum diskusi di Emas, nanti bisa berdiskusi di Emas. Tapi intinya adalah tolong dibaca 3 artikel ini, kemudian mulai pikirkan isu sosial yang akan teman-teman kembangkan untuk proposal nanti di pertemuan ke-7. Dan proposal tadi harus dijalankan di paruh kedua. Jadi 3 artikel ini hanya menjadi pemicu aja untuk apa namanya, mungkin menginspirasi teman-teman terhadap kampanye pemasaran sosial yang akan diusulkan dan juga dijalankan di perkuliahan ini. Oke, jadi ini hanya pemicu, nggak ada tugas. Mungkin saya buatkan saja forumnya, tapi opsional, nggak wajib ya. Silahkan kalau mau diskusi, kalau mau apa namanya. Iya. Oke, sorry. Jadi apa namanya, 3 artikel ini menjadi pemicu, tapi tujuan utamanya adalah setelah membaca artikel ini harapannya teman-teman punya gambaran kampanye pemasaran seperti apa yang akan diusulkan. Silakan Mas Alif. Iya Pak, jadi kalau misalnya pemicu tidak usah dibuatkan dalam bentuk dokumen PPT atau doc ya Pak, berdiskusi saja di Zoom. Ya, offline ya Pak, maaf, offline ya. Iya, jadi kita beli cheese ya. Kita beli cheese. Ya, boleh. Oke, maaf. Oke, oke, jadi apa namanya tadi? Ya, jadi tidak ada tugas. Ini bukan tugas ya, hanya pemicu saja. Silakan dibaca. Jadi ini 3 artikel yang memang dipilih karena sepertinya relevan dengan permasalahan yang dihadapi di Indonesia gitu ya. Tapi sebetulnya tidak terbatas pada masalah plastik dan food waste. Masalah sosial di Indonesia ada sangat banyak gitu ya. Nanti teman-teman boleh memilih, tapi sebagai pemicu starting point adalah artikel di The Conversation ini. Oke, mungkin itu saja sih Mas Alif. Mungkin ada lagi yang mau tanyakan? Oh ya, satu lagi Pak, berarti itu kan hanya sebagai untuk diskusi saja, Ya, tapi betul. setiap kelompok yang tadi berurutan dari kelompoknya Diva dulu itu presentasi ya Pak, tetap presentasi. Oh iya betul. Jadi untuk minggu depan ya itu presentasi kelompok Diva. Presentasinya sesuai silabus. Jadi yang ada pertemuan kedua adalah Principles of Social Marketing pada chapter 2 RCL dan GM. Jadi RCL itu yang mana ya? Yang Craig Leverber. Oke. Jadi sesuai dengan gimana? Ya, maaf Pak, memotong, izin bertanya lagi, untuk deadline dan Silakan. cara pengumpulan presentasi kelompoknya bagaimana ya Pak? Belum ada emailnya ya, belum ada nomor saya ya. Apa namanya? Oh ya, pakai WhatsApp grup aja. Sebentar saya kasih email nomor handphone saya di sini. Jadi nanti silakan saya di-invite ke WhatsApp grup. Saya lebih mudah lewat WhatsApp soalnya. Oh, dikirim aja lewat chat WhatsApp ya Pak ya? Di Ya. grup ya? Tapi ke grup ya, jadi bikin WhatsApp grup, dikirim ke WhatsApp grup biar sekalian semua.
Ya, nanti tolong dibuatkan WhatsApp grupnya Mas Alif, nanti saya di-invite. Ya, Pak. Oke. Untuk Lagi deadline-nya, ya. Pak? Apa? Deadline-nya, Pak, H-1 jam berapakah gitu, Pak? Oh, yang penting sebelum perkuliahan aja. Oh, yang penting sebelum perkuliahan. Baik, Pak. Oke. Oke. Mungkin itu aja. Jadi terus tadi ya intinya kalau misalnya ada kesempatan mulai didiskusikan kira-kira tentang apa proposal marketing, social marketing campaign-nya. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Sudah jam 11.30. Mungkin oh iya kita ada satu pertemuan yang harus dicari penggantinya ya. Harus cari penggantinya. Teman-teman kalau minggu depan 2 sesi gimana? Kalau Maaf, Pak. eh, ada kuliah lagi ya? Jadi begini jadwal kita, Pak, untuk minggu depan tuh sudah full, Pak, dengan tugas mengganti Pak Daniel sama Ibu Triana mungkin 2 minggu ke depan, Pak. 2 minggu lagi baru kosong ya? Baru ada ya? Iya, iya benar, Pak. Oke. Ampun, saya baru ingat. Aduh, saya baru ingat. Saya minggu depan ada yudisium jam 9. Jadi kemungkinan saya minggu depan nggak bisa ngajar ya. Jadi kalau seperti itu mungkin 2 minggu lagi kita 2 sesi. Tapi 2 minggu lagi juga 2 sesi. Jadi tapi minggu depan kemungkinan nggak ada kelas saya. Tapi kalau 2 minggu lagi ada dua sesi bisa kan ya? Bisa, Pak. Mungkin kalau saya kasih opsi 2 minggu lagi ada 2 sesi itu di tanggal 6 Maret Oke. sama 9 Maret ya, Pak. Oke, 6 Maret 6 Maret ya. Bentar. 6 Maret malam. Kok 6 Maret? 6 Maret hari Rabu. Mungkin Iya, Pak. Soalnya minggu depan sudah full dengan jadwalnya Pak Daniel dan Bu Triana. Oh, bukan. Apa namanya? Kalau hari Sabtu jam 1 udah ada kelas ya? Ada mata kuliah juga, Pak. Mata kuliah. Oke. Oke, jadi saya sebentar. Oke, nanti kita carikan pengganti deh. Kita bicara di WhatsApp aja deh. Di WhatsApp, kalau di WhatsApp-nya kita carikan jadwal pengganti. Tapi saya tanggal 24 ya. Tanggal 24 itu ada yudisium Sabtu jam 9. Jadi saya nggak bisa ngajar. Tapi selain itu saya nggak ada masalah. Jadi mungkin kita carikan jadwal pengganti. Tapi pasti jadwal pengganti online aja, jangan jadwal pengganti gimana ya? Jadwal pengganti karena presentasi ya. Nah, presentasi. Oh, saya tahu solusinya. Presentasinya dilakukan secara asinkronus. Jadi teman-teman teman-teman mengirimkan video presentasinya secara online, dikirimkan ke saya. Kemudian yang di kelas hanya diskusi dan tanya jawabnya aja. Jadi tanggal 24 saya nggak ada kelas, tapi tanggal 2 dan tanggal 9 itu sesinya offline ya, tapi presentasinya sudah dikirimkan sebelumnya. Jadi tanggal 2 ini mungkin tanggal 24 sih. Sorry, tanggal 24 kelompok Diva dan Arya mengirimkan video rekaman presentasi. Jadi kelompok Diva dan Arya mengirimkan video presentasi di tanggal 24. Kemudian saya unggah ke Emas. Jadi nanti teman-teman nonton sendiri video presentasinya. Kemudian tanggal 2 Maret kita sesi tanya jawabnya gitu. Sesi tanya jawabnya itu udah dihitung 2 sesi gitu ya. Jadi mungkin lebih efisien begitu kali ya. Jadi untuk tanggal 24
tolong kelompok Diva dan Arya mengirimkan tidak hanya slide, tapi juga rekaman presentasinya. Jadi slide sama rekaman presentasi Zoom misalnya gitu ya Pak? Iya, Zoom boleh. Sebelum tanggal 24 apa tanggal 24? Tanggal 24 jam 9 deh. 9 saya pagi, juga Pak. lagi nggak kejar. Jadi tanggal 24 nanti saya unggah ke Emas. Nanti teman-teman nonton kapan saja, nonton sendiri, fleksibel ya. Yang penting ditonton sebelum tanggal 2. Jadi tanggal 2 ketika kita sesi offline, kita langsung masuk sesi tanya jawab untuk kelompok Diva dan Arya. Dan nanti itu ada tadi sesi kirimnya kemana ya Pak? Nanti masuknya Google Drive. Jadi Google Drive. Google Drive, kirimkan linknya ke saya atau ke WhatsApp group juga boleh. Oh ya, baik Pak. Jadi Siap, dalam Pak. Google Drive kirimkan ke saya, nanti saya unggah ke Emas. Jadi harapannya walaupun kita ada sesi online-nya, tapi ada offline-nya untuk tanya jawab gitu ya. Jadi asumsinya tolong ditonton presentasinya sendiri, kemudian nanti pas perkuliahan lebih ke sesi tanya jawab. Oke. Ada pertanyaan mungkin? Oke, kalau nggak ada, terima kasih banyak. Mungkin saya akhiri. Kita sampai ketemu kalau offline ya, sampai ketemu tanggal 2 Maret ya. Minggu depan jadi nggak ada kelas. Minggu depan tolong kelompok 2 dan 3, kelompok 1 dan 2, kelompok Diva dan Arya untuk mengirimkan videonya saja. Saya akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak.